Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya, maf'ul yang ketiga yaitu maf'ul ma'ah. Jadi kalau maf'ul ma'ah ini simpel sekali, tidak terlalu rumit ya. Jadi maf'ul ma'ah ini adalah maf'ul yang diartikan bersama. Tandanya ada wawu ma'iyah. Wawu ini namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah ini diartikan ma'a. Ma itu artinya bersama. Berarti setelah wawu ma'iyah itu pasti baris atas sebagai maf'ul ma'ah. Contoh, ja'a Zaidun wa Muhammadun misal. Oke, ja'a ini kan fi'il. Ini fi'il. Zaidun ini jadi fa'il. Waw ini pertama ini namanya waw atof. Ya, makanya di sini Muhammadun maktub ke Zaidun. Berarti kedudukannya maktub. Apa artinya ini? Zaid dan Muhammad telah datang. Waw ini fungsinya limut lakil jam'i. Bisa jadi Zaid duluan datang, bisa jadi Muhammad duluan datang, atau bisa jadi kedua-duanya barengan. Ini kalau pakai waw atof. Tapi nanti kalau pakai waw ma'iyah, dia akan mengatakan seperti ini. Ja'a Zaidun wa Muhammadan. Ya, Zaidun di sini jadi fa'il, Muhammadan di sini jadi maf'ul bih. Ya, maaf. Muhammadan di sini jadi maf'ul ma'ah. Ini jadi maf'ul ma'ah, bukan maf'ul bih ya. Ini jadi maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena jatuh setelah waw. Waw ini diartikan bersama. Nama wawnya adalah waw ma'iyah. Waw yang diartikan bersama. Jadi maknanya adalah ja'a Zaidun wa Muhammadan. Zaid bersama Muhammad telah datang. Berarti dia bersamaan datang. Sudah sesimpel ini. Sehingga apa definisinya? Apa definisi maf'ul ma'ah? Al maf'ulu ma'ahu huwal ismul mansubu yuzkaru ba'da wawin bimakna ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaris ataskan, yang disebutkan setelah waw yang bermakna bersama. Ya, waw itu maknanya bersama. Setelahnya baris atas sebagai maf'ul ma'ah. Ya, sehingga di sini tidak perlu ada syarat. Ya, hanya ada ketentuan saja. Ketentuan ini harus benar-benar teman-teman pahami. Ketentuan pertama, wajib berbaris atas sebagai maf'ul ma'ah ketika salah satu kata sebelum atau sesudah waw bisa bergerak. Ingat, sebelum atau sesudah waw bisa bergerak. Contoh, ya ini contohnya nih. Saro Zaidun. Ya, Zaidun di sini jadi fa'il daripada saro. Waw di sini adalah waw ma'iyah. Syati al bahri. Syati'a ini jadi maf'ul ma'ah. Bahri jadi mudhofun ilaih. Ya, Zaidun ini kan bisa bergerak enggak? Bisa, karena manusia. Syati'a ini artinya pesisir. Bisa bergerak enggak? Enggak bisa. Ya, karena ini makhluk benda mati. Jadi artinya Zaid berjalan bersamaan menyelusuri pesisir pantai. Ya, jadi wajib di sini setelahnya baris atas sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena kata sebelum waw bisa bergerak dan kata setelah waw tidak bisa bergerak. Contoh lain misal supaya bisa lebih paham. Ja'a Hajarun wa Zaidan. Oke, Hajarun di sini jadi fa'il. Apa artinya Hajarun? Batu. Bisa bergerak enggak? Enggak bisa. Zaidan di sini wawunya waw ma'iyah. Zaidan jadi maf'ul ma'ah. Ya, bisa bergerak Zaidan, bisa. Ini kan sesudah waw bisa bergerak. Kalau ini sebelum waw bisa bergerak, berarti wajib baris atas sebagai maf'ul ma'ah. Batu bersama Zaid telah datang, begitu.
Ya, ini contoh supaya lebih mudah dipahami. Ya, jadi kalau ada satu kata sebelum atau sesudah wawu bisa bergerak, berarti wajib setelah wawu itu jadi maf'ul ma'ah. Ini ketentuan pertama. Ketentuan kedua, wajib dimaktubkan. Berarti wawu di sana adalah wawu athof. Jika fiil sebelumnya, sebelum wawu, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya, karena ada fiil yang memang harus dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Contoh, ishtaroka aliyun wa bakrun fit tijarati. Ishtaroka ini artinya kerjasama. Ya, yang namanya kerjasama itu pasti dua orang atau lebih. Makanya di sana mengatakan ishtaroka aliyun. Aliyun jadi fa'il. Wawu di sini harus wawu atop, makanya wajib dimaktubkan. Bakrun ini baris ropa maktub ke aliyun. Ya, ini maktub. Fit tijarati ini majrur. Sehingga artinya Ali dan Bakar bekerja sama di dalam perdagangan. Ya, wajib harus teman-teman jadikan wawu di sini adalah wawu atop, tidak boleh wawu ma'iyah. Kenapa? Karena fiilnya tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ini ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga, boleh berbaris atas sebagai maf'ul ma'ah dan boleh maktub jika tidak ada ketentuan di atas. Nah, jadi ini pilihan. Teman-teman boleh jadikan maf'ul ma'ah, boleh jadikan maktub. Jika tidak ada ketentuan di atas, maksudnya ketentuan nomor 1 dan ketentuan nomor 2. Mana contohnya? Ini contohnya, hadara Ahmadu wa Aliyan. Atau kita boleh hadara Ahmadu wa Aliyun. Ingat ketetapan pertama, sebelum wawu atau sesudah wawu bisa bergerak. Ya, salah satunya. Ahmad bisa bergerak, Ali bisa bergerak. Berarti tidak termasuk ketentuan pertama. Ketentuan kedua, wajib maktub kalau fiilnya tidak bisa dikerjakan satu orang. Hadoro, ya bisa dikerjakan satu orang, berarti tidak termasuk ketentuan kedua. Berarti masuk ketentuan ketiga, boleh kita dua-duanya. Ahmadu ini jadi fa'il. Fa'il itu ropa dan ropanya dhammah. Ya, kenapa? Karena isim mufrad. Dhammahnya kok tidak bertanwin sas? Karena termasuk isim ghairu munsorib atau ismul ladzi la yansorib, masuk ke bagian alamiah. Alamiahnya masuk ke waznul fi'li. Ya, harus diingat ini. Ya, wa aliyan berarti saya jadikan waw ini adalah waw ma'iyah yang saya artikan bersama. Aliyan jadi maf'ul ma'ah. Berarti maknanya hadara Ahmadu wa Aliyan. Ahmad bersama Ali telah hadir. Kalau yang kedua, hadara ini fiil madi, Ahmadu jadi fa'il. Fa'il itu ropa, tanda ropanya dhammah. Kenapa tidak bertanwin? Karena isim ghairu munsorib atau ismul ladzil yansorib masuk ke alamiah yang waznul fi'li. Wa aliyun. Ya, wawu di sini berarti wawu athof. Ya, karena sama barisnya. Aliyun berarti ini hukumnya maktub. Apa maknanya? Hadara Ahmadu wa Aliyun. Ahmad dan Ali telah hadir. Ya, bisa duluan Ahmad, bisa duluan Ali, atau bisa berbarengan. Itu fungsi daripada wawu athof. Nah, ini ketentuan yang ketiga. Boleh kita baca sebagai maf'ul ma'ah atau boleh maktub kalau tidak memenuhi ketentuan pertama dan tidak memenuhi ketentuan kedua. Jadi simpel. Kalau maf'ul ma'ah, ingat kalau ada wawu setelahnya berbaris atas, berarti itu kita fix kedudukannya maf'ul ma'ah dan diartikan bersama. Ya, dengan ketentuan yang 3 tadi. Ya, ini tentang penjelasan maf'ul ma'ah. Insya Allah tidak terlalu ribet seperti maf'ul yang lain. Silahkan teman-teman simak videonya, kemudian dipahami, kemudian dihafalkan. Saya selalu berdoa semoga teman-teman diberikan istiqomahan dan diberikan kemudahan dalam belajar nahwu. Barakallahu fiikum.